Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun dzurriyyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nur Amali. Yusuf Pak. Saya tinggal di Pucang Indah 4 pinggir ini. Asli Pucang Gading. Lahirnya teng bidan Bumas Uteh gitu Pak. Asli saking Pucang Gading. Saat ini kalau masih dalam taraf belajar juga Bapak. Saya sebagai mahasiswa UIN Walisomo S2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Status dari menikah Bapak. Insyaallah semoga cepat dipertemukan dengan cucu. Untuk kajian pada malam hari ini atau maghrib ini, kita akan membahas tidak jauh-jauh dari apa yang sering kita baca setiap hari, tidak jauh-jauh dari apa yang diharuskan dan diwajibkan bagi seorang muslim, yaitu kitab suci Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran adalah kalimat-kalimat atau firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk membawa serta-merta umat manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman akhir kelak. Judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah Al-Quran sebagai basis perkembangan peradaban Islam. Sebelum kita melanjutkan yang pertama, saya ingin membahas peradaban itu apa? Apa yang bisa disebut, bagaimana suatu masa atau suatu tempat itu bisa disebut sebagai peradaban. Peradaban ini adalah istilah yang mengacu perkembangan kompleks dari kebudayaan manusia yang meliputi struktur ekonomi, struktur kebudayaan, seni, bahkan musik, pendidikan pada umumnya, dan tidak luput dari agama. Jadi suatu masa atau suatu tempat bisa disebut sebagai peradaban ketika semua faktor itu mencapai pada titik perkembangan yang pesat, sehingga bisa disebut sebagai peradaban. Seperti itu Pak. Peradaban Islam bisa dibilang peradaban Islam jika segala unsur faktor yang tadi itu dilandasi oleh agama Islam. Jadi peradaban menuju pada perkembangan kompleks suatu masyarakat manusia yang mencakup kotanya, struktur sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Jika beberapa faktor tadi atau beberapa aspek tadi bisa berkembang dengan secara pesat, maka suatu waktu atau masa atau tempat tersebut bisa disebut sebagai peradaban. Kita masuk ke bagaimana Al-Quran itu bisa dinisbatkan sebagai basis perkembangan peradaban Islam. Al-Quran ini memiliki posisi yang amat vital Bapak Ibu, amat vital dan terhormat dalam masyarakat seluruh muslim di Indonesia. Mau bagaimanapun kita tidak akan pernah
terpisah dari yang namanya Al-Quran. Sholat 5 waktu, ritual yang sering dilakukan dan wajib dilakukan oleh umat Islam 5 kali dalam sehari. Apa bacaan yang ada di dalamnya tidak luput dari yang namanya Al-Quran. Dari rukun iman dari 6 rukun iman yang ada 2 hal atau istilahnya pilar yang dimana dari rukun 6 ini ada 2 yang gak gaib. Bisa dibilang rukun iman 1 sampai 6 itu kan wujudnya tidak ada atau gaib bisa dibilang. Tapi ada 2 sosok yang bisa kita imani dan bisa kita percayai adanya rukun iman tersebut adalah yang pertama Nabiullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah kitab suci Al-Quran sendiri. Iman kepada Nabi, iman kepada Rasul, dan iman kepada kitab. Dua hal ini yang tidak gaib atau kita bisa bertemu, kita bisa melihat, kita bisa meneladani dari sisi historisnya, yakni dari Al-Quran dan Nabiullah Muhammad SAW. Dengan demikian, pintu gerbang yang terbuka untuk mendalami ajaran Allah atau ajaran Islam, ya ini salah satunya adalah melalui kitab suci Al-Quran. Mau bagaimanapun dari awal diturunkannya Al-Quran, ya ini surah Al-Alaq di dalam Gua Hira itu disebutkan bahwasanya Iqra, bacalah. Dari beberapa penafsiran para ulama-ulama terdahulu, kata Iqra atau kita bisa dibilang adalah kalimat Iqra tersendiri adalah bisa diinterpretasikan bahwasannya umat muslim atau umat Islam seluruh dunia ini diwajibkan untuk membaca. Membaca bukan berarti dalam hal segi Al-Quran saja, tetapi membaca ilmu pengetahuan secara umum. Seperti itu. Banyak yang menginterpretasikan bahwasannya kalimat Iqra sendiri adalah untuk membaca segala hal. Seperti itu. Selanjutnya yang juga sangat menarik yang perlu kita renungi, ya ini ketika kita membuka dan membaca teks atau bisa dibilang ayat suci Al-Quran ini, menyuruh Al-Quran ini secara tidak langsung kita membaca ayat-ayatnya, itu kita ada pesannya ini untuk mengkaitkan antara diri dari Al-Quran tersebut dengan teks-teks kauniyah, yakni wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya koneksi antara hambanya ketika membaca Al-Quran, karena yang dibaca ini adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan tidak hanya teks kauniyah ini wujudnya dalam bentuk ayat Al-Quran saja, tapi terhampar luas dalam jagat alam semesta ini juga salah satu wujud kauniyah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita membaca Al-Quran itu kita seperti mentadaburi alam semesta. Seperti di dalam beberapa ayat Al-Quran, kalau kita bilang ada sepenggalan ayat Al-Quran, yakni wa kullun fi falakin yasbahun. Seluruh yang ada di alam semesta ini berputar pada porosnya. Meskipun yasbahun sendiri secara literasi artinya berenang Bapak Ibu, tapi kita tidak bisa mengartikan berenang, tapi lebih ke berputar pada porosnya. Secara tidak langsung kita yang membaca ayat suci Al-Quran ini, pesan yang paling ditonjolkan adalah untuk mentadaburi bagaimana alam semesta ini. Seperti itu. Dengan demikian terjadinya hubungan dialektik atau adanya sebuah dialektika dan saling menafsirkan antara wahyu yang tertulis dalam Al-Quran, yang bisa bilang adalah ayat kitabiah, dan ayat yang terhampar dalam jagat semesta ini atau ayat kauniyah, dan wahyu yang tertulis dalam diri manusia, yakni ayat nafsiyah, serta yang wahyu yang bekerja melalui hukum syariah, yakni ayat ijtima atau ayat tarihiyah. Nah, dari keempat
ayat tadi, yang pertama ayat kitabiah, ayat teks Al-Quran sendiri. Yang kedua adalah ayat kauniyah, alam semesta. Yang selanjutnya ada ayat nafsiyah, bagaimana manusia. Dan wahyu atau ayat ijtimaiyah yang bekerja dalam wujud syariah. Dari 4 pilar itulah akan terwujudnya peradaban Islam. Jadi tonggak atau pilar peradaban Islam ini akan tumbuh dan berdiri kokoh manakala mampu untuk mensinergikan keempat pilar tersebut. Antara ayat kitabiah atau bisa dibilang ayat Al-Quran, ayat kauniyah, ayat alam semesta, bagaimana alam semesta itu, ayat nafsiyah, bagaimana diri manusia, dan ayat ijtimaiyah atau wahyu yang diturunkan untuk mempermasalahkan hukum syariah yang ada. Dengan 4 pilar ini, maka peradaban Islam akan maju. Seperti itu. Selanjutnya, banyak sekali ulama-ulama atau tokoh-tokoh Islam. Bisa kita sebut Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, atau dikenal di peradaban barat sebagai Averroes. Ibnu Sina dikenal dengan Avicenna. Bagaimana Al-Khawarizmi juga. Seorang intelektual ulama pada zaman dulu ini ada kutipan perkataan rektor saya dulu. Jadi ketika rektor saya itu pernah bilang, seorang orientalis atau seorang orientalis itu pernah mengutip sebuah tulisan. Dia pernah menuliskan sesuatu hal di mana beliau atau seorang orientalis itu mengutip bahwasanya pada zaman dahulu orang yang mempelajari Al-Quran atau orang yang mengajarkan Al-Quran itu tidak serta-merta dia adalah orang yang intelek atau dia orang yang educated. Tetapi seseorang yang educated atau seseorang yang belajar tentang ilmu, orang ilmuwan, tanpa adanya dia mempelajari Al-Quran, maka itu adalah sesuatu hal yang abas atau sesuatu hal yang tidak akan terpikirkan, tidak pernah terjadi. Dari hal tersebut, saya memberikan contoh atau menafsirkan bahwasanya Al-Quran ini ada beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Dari hal tersebut kita bisa mengambil sebuah konklusi bahwasanya orang yang pada zaman dulu, orang yang hafal Al-Quran itu belum tentu seorang ilmuwan. Karena pada zaman tersebut menghafal Al-Quran itu sudah biasa, Bapak Ibu. Sebelum dituliskannya Al-Quran menjadi bentuk sebagai kitab atau sekarang jadi sebut buku Quran seperti itu mungkin. Al-Quran sebelum dituliskan ke dalam mushaf itu kan banyak dihafal. Jadi pada zaman dahulu orang menghafal Al-Quran itu sesuatu hal yang biasa. Bukan berarti dia seseorang yang educated atau seorang yang mempelajari ilmu pengetahuan atau seorang ilmuwan. Tetapi seorang ilmuwan dia tidak akan menghilangkan Al-Quran dalam proses mencari ilmunya. Dalam artian seorang ilmuwan itu pasti dia hafal Al-Quran. Setelah dia mempelajari Al-Quran, dia akan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jadi berangkat dari Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzul Quran merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi umat manusia ya, dalam sejarah perkembangan, terlebih dari sejarah perkembangan peradaban Islam. Pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala mempercayai Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir hingga akhir zaman untuk diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Ini membentuk sebuah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Tanpa turunnya Al-Quran, mungkin Nabi Muhammad tidak akan pernah diangkat menjadi nabi. Karena yang wujud Al-Quran ini adalah mukjizat yang sangat abadi atau bisa dibilang mukjizat abadi yang akan terus
ada sampai akhir umat manusia atau hari kiamat, maka ada sebuah hubungan kausalitas antara turunnya Al-Quran dan pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi terakhir, Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa diturunkannya Al-Quran, mungkin Nabi Muhammad tidak akan pernah menjadi seorang nabi. Karena mau bagaimanapun Allah akan mempercayai seseorang yang sangat kamil, atau bisa dibilang insan kamil, orang yang sangat sempurna akhlaknya, sempurna perangkainya, sempurna akalnya, sempurna akidahnya, untuk terus istiqomah dalam mengembangkan ajaran agama Islam, supaya tidak ada penyelewangan, tidak ada yang namanya penurunan perkembangan peradaban Islam. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quranul Karim untuk dijadikan sebagai patokan hidup seorang manusia. Itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 750 ayat rujukan yang berkaitan 750 kata yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sementara tidak ada agama atau kebudayaan lain yang menegaskan dengan begitu tegas akan kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia. Jadi kata al-ilmu atau dalam ajaran Islam itu sendiri, hadis ataupun perkataan ulama-ulama, banyak sekali yang menyinggung bagaimana pentingnya untuk menuntut ilmu, yang dimana di agama lain atau kebudayaan lain tidak ada yang secara tegas untuk menunjukkan atau menyuruh kepada umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kalau di dalam frasa atau sastra Arab itu ada utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Utlubil ilma walau bisfin, tuntutlah ilmu atau carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Bahkan man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Tuntutlah seorang yang pergi atau keluar hanya untuk kepentingan menuntut ilmu, kana fi sabilillah, dia di dalam fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Di titik ini bagaimana agama Islam secara khusus mementingkan atau mensederajatkan antara menuntut ilmu itu dengan fisabilillah, yang mana kita tahu mati atau kematian dalam keadaan jihad fisabilillah akan masuk surga secara langsung tanpa adanya hisab. Bagaimana Islam ini secara menegaskan begitu tegas Bapak Ibu, karena sampai disandingkan menuntut ilmu ini seperti fisabilillah. Jadi bayangkan orang pergi menuntut ilmu, merantau untuk menuntut ilmu, itu dikatakan fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Bayangkan jika naudzubillahi min dzalik, atau bisa dibilang ya, jangan kita tidak berharap ya Bapak Ibu atau anak-anak kita ketika lagi merantau menuntut ilmu, terus naudzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi ada sebuah kejadian yang membuat anak-anak kita itu meninggal sakit, terus meninggal meskipun ya itu akan menjadi fisabilillah karena masih dalam taraf menuntut ilmu. Seperti itu Bapak Ibu. Al-Quran kemudian menjadi kitab suci bagi umat Islam, rujukan utama ya. Bisa dibilang sebagai rujukan utama segala sumber dari segala sumber. Basis dari segala basis sains dan ilmu pengetahuan, yang sejauh mana keabsahan ilmu itu harus diukur standarnya adalah Al-Quran. Bagaimana hukum syariah itu diturunkan, itu bisa dibilang ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Tingkatan pertama adalah Al-Quran. Harus mencari rujukan dari ayat Al-Quran. Jika tidak ada, maka ke hadis. Jika hadis belum pernah ada yang menyinggung, maka turunlah qiyas.
Jika kias tidak ada, maka turunlah ijtima. Orang-orang yang menentukan dalam ijtima tersebut halal atau haram, rujukannya pasti kembali ke Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya segala ilmu, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, semuanya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Bahkan ada yang pernah menyalahkan, ini di sesinya Zakir Naik, ada yang pernah bertanya, bagaimana Al-Quran ini bisa dibilang keabsahannya dari segi literatur bahasa jika ditemukan ada beberapa kesalahan dalam kaidah nahwunya. Sampai ada sebuah buku itu yang istilahnya kesalahan grammatically dalam Al-Quran. Dijawab dengan santai oleh Dr. Zakir Naik, diibaratkan seperti ini. Jika kamu ingin mengukur sesuatu hal, apa yang kamu bawa? Alat apa yang kamu gunakan? Meteran ataupun penggaris? Seperti itu Pak. Bagaimana penggaris itu bisa dikatakan salah? Padahal penggaris adalah alat untuk mengukur. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyalahkan Al-Quran dari segi bahasa Arab, sedangkan Al-Quran adalah tingkat atau titik tertinggi bahasa Arab yang pernah ada. Seperti itu Pak Ibu. Jadi buku ini ditulis oleh orang-orang orientalis atau orang-orang barat yang mempelajari kaidah Islam atau mempelajari ketimuran. Jadi dengan gampangnya Zakir Naik bilang, bagaimana kamu menyalahkan Al-Quran sebagai titik kitab bahasa Arab paling mutakhir, sedangkan kesalahan-kesalahan tersebut adalah bagaimana kita tidak bisa mengetahui titik salahnya itu di mana, karena seperti tadi Bapak, penggaris kok bisa disalahkan untuk mengukur ini bagaimana? Kita mau mengukur pakai meteran, di meteran 5 meter, enggak mungkin ini 5 meter segini ini. Meterannya salah itu kan. Berarti kan bukan meterannya yang salah, tapi orangnya mengira-kira bahwasanya itu salah. Dari segi bahasa saja Al-Quran memiliki tingkat titik puncak bahasa Arab yang paling tinggi. Al-Quran adalah buku induk segala ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satupun perkara yang terlewatkan. Bagaimana ada hukum meminum minuman keras, hukum makan babi itu haram, apalagi Bapak Ibu. Bahkan ada ayat yang saya suka sebenarnya ini, yaitu di surat An-Nur ayat 36 atau 26, saya lupa. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah azjatu ka'annaha kawkabun dzurriyyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunah. Itu seperti halnya Allah sedang mengisahkan atau sedang menggambarkan bagaimana sebuah lampu yang dimana di dalamnya itu ada kacanya. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun dzurriyyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunah. Jadi alangkah indahnya dari segi lampu saja sudah pernah disinggung di dalam Al-Quran, apalagi hal-hal yang lain. Fikih muasyirah atau fikih kontemporer bisa dibilang, atau fikih-fikih masa kini, banyak sekali yang berpendapat bahwasanya ini nggak ada rujukannya di dalam Al-Quran. Bukan berarti tidak ada, mungkin ada sesuatu hal yang menyangkut pautkan tentang hal itu, maka diturunkannya ada yang namanya kias atau ijma. Contoh Bapak Ibu, minum, jangan minum. Homer diharamkan gara-gara memabukkan. Minuman keras, Homer bisa bilang anggur itu diharamkan karena memabukkan. Ada minuman yang lain bisa dibilang bukan homer Bapak Ibu, memabukkan juga. Tapi kan di dalam Al-Quran nggak ada tulisannya. Contoh apa? Contoh misalnya kopi memabukkan atau teh memabukkan. Nggak ada tulisan asyayu atau alkohol di dalam Al-Quran. Berarti
minum kohbah atau minum syai atau teh, kopi boleh, meskipun memabukkan. Nah, yang diharamkan ini adalah memabukkannya, bukan perihal minuman kerasnya. Minuman kerasnya haram karena memabukkan. Jadi yang diambil ketika kias adalah iskarihi, diharamkan karena li iskarihi, karena memabukkannya. Karena jangan kamu mendekati sholat ketika kamu sedang dalam kondisi mabuk pada zaman tersebut, Bapak Ibu. Kalau sekarang nggak bisa, belum tentu bisa kita pakai ayat tersebut ya, karena sudah jelas larangannya. Contoh, ada yang pernah dulu bertanya kepada saya, kan sesuatu hal yang mengandung alkohol itu memabukkan. Kalau memang misalnya parfum yang ada kan biasanya ada kandungan metanol atau ada alkoholnya. Kadang kalau disemprot itu ada rasa dinginnya, Bapak Ibu. Jadi itu bertanya, terus berarti penggunaan parfum itu haram karena ada alkoholnya gitu. Meskipun di dalam ayat Al-Quran tidak pernah disinggung bahwasanya penggunaan parfum yang ada alkoholnya itu haram, tapi apakah parfum itu kita tenggak sehingga kita menjadi mabuk? Kan tidak. Itu. Karena balik lagi, pengharaman homer atau pengharaman istilahnya minuman keras, yakni liiskarihi, gara-gara memabukkannya, seperti itu. Selanjutnya ya kita menuju ke beberapa konklusi, Bapak Ibu. Ini mohon maaf saya menggunakan laptop karena kalau enggak buyar semuanya, Pak. Sejarah telah mencatat dan mengakui bahwa Islam merupakan satu-satunya agama di dunia yang sangat, bahkan paling empatik dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, membangun peradaban dengan Al-Quran sebagai sumbernya. Kita balik lagi, betapa tidak Al-Quran sendiri mengandung banyak konsep-konsep sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pujian terhadap orang-orang yang berilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 58, Allah berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi peradaban Islam bahkan pernah merajai peradaban-peradaban besar pada zaman tersebut. Bagaimana berkembangnya Baghdad pada zaman dulu menjadi pusat peradaban Islam pada zaman tersebut, sehingga beberapa bukunya dibuang ke laut, sebenarnya di Laut Hitam. Beberapa ilmu-ilmunya itu sehingga diserap sama orang-orang Barat karena betapa irinya mereka dengan kemajuan peradaban Islam pada zaman tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan Muslim tampil dalam pentas dunia ilmu pengetahuan yang sudah saya singgung tadi. Bagaimana Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Miskaweh, Imam Syafi'i, keempat imam kita, ya. Bahkan ilmuwan kedokteran pertama kali, ya, istilahnya yang membawa konsep kedokteran adalah dari ilmuwan Islam tersendiri. Bagaimana seorang penjelajah pertama yang memetakan bumi pertama kali, yakni Al-Idrus pada 1198 Masehi. Itu orang yang pertama kali memetakan bumi secara utuh, di mana pada zaman tersebut orang-orang Eropa 1159 orang-orang Eropa hanya memetakan bumi ini bentuknya hanya cuman bulatan seperti ini, Bapak. Sedangkan pada tahun 1198 Al-Idrus sudah memetakan bumi utuh
dengan laut-lautnya. Jadi benar-benar memang sudah besar itu. Dengan demikian astronomi atau astrologi orang-orang yang bekerja dalam bidang ilmu kalam dan sebagainya, itu mau bagaimanapun seorang ilmuwan akan istilahnya sudah mentas lah, sudah selesai dengan babakan menghafal, bahkan membaca dan memahami ayat Al-Quran itu sendiri. Karena hal itu wajar, karena sains dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilm sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali, dan tetapi kata serapan ilm sendiri itu disinggung 744 kali. Jadi bisa disimpulkan, kesimpulan untuk saya pada malam hari ini, yakni segala permasalahan, segala hal yang menyangkut dengan ilmu pengetahuan, bahkan kehidupan manusia secara umum dari A sampai Z itu sudah tertulis di dalam ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran secara utuh. Bisa dibilang seperti itu karena Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang dapat dirasakan oleh orang dari zaman pertamanya turun sampai hari kiamat kelak. Dengan keabadian Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai contoh, bisa dijadikan sebagai konklusi bahwasannya segala permasalahan yang ada dari pertama diturunkannya Al-Quran sampai hari kiamat, semua harus merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Karena segala hukum syariah, hukum tata kota, sosial dan sebagainya sudah tercantum ke dalam Al-Quran. Dan salah satu konklusi juga dari saya atau intisari daripada tamasya kita pada malam hari ini, saya akan mengambil kutipan dari Prof. Hamid, rektor saya yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Pada zaman dahulu orang-orang yang menghafal Al-Quran itu sudah biasa, atau dalam artian bukan berarti orang yang menghafal Al-Quran pada zaman dulu adalah orang yang intelek, orang yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan, karena pada zaman tersebut menghafal Al-Quran itu sudah menjadi hal yang sudah biasa, sudah wajar sebelum dituliskannya Al-Quran menjadi ke dalam sebuah mushaf. Tetapi orang-orang intelek, orang-orang educated, orang-orang yang bergerak dalam ilmu pengetahuan atau bisa dibilang ilmuwan, tidak akan lepas dari bagaimana beliau-beliau ini mengkaji Al-Quran lebih dalam daripada yang lain. Seperti itu. Jadi adanya Al-Quran ini adalah salah satu wujud support sistem perkembangan peradaban Islam dari dulu sampai zaman nanti, sampai hari kiamat. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kebelibetan saya dalam penyampaian, karena segala kelebihan milik Allah dan kekurangan itu miliknya kepada diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.